melanjutkan masih dalam pembahasan AI search ya. AI search atau mau kita baca dengan AI search juga boleh, tapi biasanya kalau lagi berbahasa Indonesia kita AI search aja. Ya, AI search yang masih dalam kelas blind search itu ada yang jenis apa? Jenis apa? Oh ya, saya matiin ya mikrofonnya ya. Ada yang BFS, Breadth First Search, ada yang DFS, Depth First Search, dan sekarang ini adalah Uniform Cost Search. Uniform Cost Search ini pada dasarnya mirip dengan Breadth First Search, cuma nanti proses pencariannya menggunakan jarak, ya, menggunakan jarak yang terdapat dari satu simpul ke simpul lainnya. Nah, kita menggunakan kasus shortest path problem atau kasus pencarian jarak terdekat. Dengan kasusnya adalah diberikan sebuah peta yang menghubungkan beberapa kota. Ya, katakanlah ini ada kota S, kota A, kota B, kota C sampai kota G. Nah, setiap kota diberi mana yang ada jalan ke satu kota ke kota lain, ada juga yang enggak ya. Kemudian angka-angka yang terdapat pada jalan tersebut itu menyatakan jaraknya. Misalkan ini dari S ke A, jaraknya 2 kilo, dari A ke C, jaraknya 5 kilo, dan selanjutnya gitu. Nah, tujuan untuk kasus yang sedang saya paparkan ini, tujuannya adalah bepergian dari kota S ke kota G. Ya, mau berpergian asalnya dari kota S, tujuannya ke kota G. Nah, karena ini ada beberapa kota yang bisa dilewati, maka problem dalam kasus ini adalah mana kota-kota yang dikunjungi sehingga jaraknya yang paling terdekat, yang paling pendek, berdasarkan angka-angka yang ada di dalam jalan itu. Nah, problem inilah yang disebut dengan shortest path problem, ya, masalah pencarian jarak terdekat. Nah, masalah ini nanti akan kita coba, kita bahas. Yang pertama kita buat dulu state space-nya. Ya, state space yaitu seperti yang di dalam tugas Anda, state space adalah membuatkan diagram tree-nya. Ya, kita buatkan diagram tree-nya, baru nanti kita lakukan proses searching. Karena kita mau membandingkan nanti, kita lakukan yang pertama dengan BFS, ya, yang kedua dengan DFS, yang ketiga baru yang terakhir dengan UCS. Nah, nanti saya sebutkan sekarang, kesimpulannya adalah untuk kasus seperti ini, paling bagus itu pakai searching yang jenis UCS. UCS itu adalah Uniform Cost Search. Ya, pakai UCS yang saat ini materi kita adalah tentang Uniform Cost Search. Tetapi problem ini pun bisa dipecahkan menggunakan metode baik Breadth First Search maupun Depth First Search. Oke, pertama kita buatkan diagram tree-nya. Nah, ini hasilnya. Ini hasil diagram tree-nya. Ya, mungkin Anda sudah buat juga pakai tulisan tangan ya, saya minta ya. Nah, jadi diagram tree-nya ini disebut dengan state space-nya ya, state space seluruh ruang keadaan yang mungkin ya, mungkin. Jadi saya jelaskan kembali ya, ini S, dari S bisa A ke B ya, karena di dalam sini dari S bisa ke A, bisa ke B. Maka ini yang S sebagai root, di bawahnya ada A, ada B. Diberi nomor, ini hanya indeks saja. Ini diberi A1, ini diberi A2. Kalau nanti muncul A lagi jadi A2 gitu. Tapi pada dasarnya dia adalah A yang sama. Cuma untuk indeks memudahkan kita nanti saat menganalisa atau melakukan proses searching-nya. Oke. Kemudian, nah, ini saya jelaskan sedikit ya cara membuat diagram tree ini. Dari A, ada E, ada C. Kenapa? Ya, karena nah, kalau di dalam gambarnya ini dari A, gambar peta dari A, bisa ke E, bisa ke C. Makanya diagram tree-nya dari A, bisa ke E, bisa ke C. Begitu. Dan selanjutnya seperti itu cara menggambarkan atau membuat dari peta ini ya, dari peta ini ke diagram tree seperti ini.
Cara membuatnya seperti itu. Sama ini dari B hanya ada E, dari E ada F, dari F dan selanjutnya. Sehingga jadilah diagram tree yang seperti ini yang kita sebut dengan state space. Ya, state space dalam bentuk tree, ya, tree diagram. Oke. Ya, mungkin ini karena juga jadi tugas Anda, tentu Anda sudah memahaminya juga ya, bagaimana proses menggambarkan dari gambar peta menjadi diagram tree. Nah, sekarang kalau kita mau melakukan search terhadap diagram tree ini, karena kemarin apa gunanya diagram tree ini? Gunanya adalah untuk memudahkan kita di dalam menganalisa metode search yang akan kita gunakan. Nah, ini contoh kalau kita menggunakan BFS dan DFS. Nah, lihat, ini sangat penting prosesnya, ya, BFS dengan DFS. Mungkin saya gambarkan dulu ya sebentar liku-likunya. Kalau BFS nanti, maka prosesnya kita seperti ini. Nah, seperti ini, nah, begini nanti kan, ini breadth first search. Nah, begini. Ini BFS. Nah, begini terus sampai kita ketemu yang G. Sampai kita ketemu yang G. Cuma nanti proses yang G-nya ini adalah saat G-nya kita buat. Nah, begini. Ini proses yang ini nanti yang breadth first search. Ya, breadth first search. Nah, ini saya hapus dulu supaya kita bisa menggunakannya untuk depth first search. Nah, kalau depth first search, prinsipnya adalah per cabang. Ya. Kalau depth first search, prinsipnya adalah per cabang. Ya, ini lepas ya yang share saya. Ya, kita lanjut. Tadi mungkin share-nya terbuka ya. Enggak tahu. Sekarang udah lihat lagi ya. Sudah melihat lagi ini saya. Kan aku Yono. Halo? Kan bodoh. Kan yang balik chat aku. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kalau yang dengan depth first search, prosesnya adalah seperti ini. Ini, nah, ini tetap ke sini, tapi nanti yang didulukan yang ini. Yang didulukan yang ini. Ya. Yang didulukan yang ini, nanti ke sini. Ya. Terus ke sini, nah, gini. Ini. Jadi fokus di satu cabang ya. Fokus di satu cabang. Tetapi nanti di dalam setiap cabang, kalau ada cabang yang lain seperti ini cabang ini tetap ikut dibuat. Nah, seperti ini. Nah, ini juga cabangnya ikut dibuat. Jadi proses search hanya nanti akan berakhir kalau cabangnya sudah namanya kita generate ya. Kita generate. Oke. Sekarang saya akan lakukan proses search dengan cara tidak pakai mengukirnya seperti tadi, tapi saya akan menggunakan bagaimana breadth first search dengan depth first search ini bekerja di dalam program. Nah, sehingga nanti di dalam program yang pertama secara struktur data ini adalah struktur tree, tetapi kita nanti butuh struktur data stack ya, yang bisa menyimpan data dalam bentuk tumpukan ya, tumpukan. Nah, ini nanti adalah
data yang berbentuk tumpukan. Oke ya, ada yang angkat tangan, coba saya inikan dulu. Ya, yang angkat tangan tadi siapa tadi? Ada yang mau bertanya? Ada yang angkat tangan tadi? Halo, Anissa Sofyan? Ya, Anissa. Mau bertanya, Anissa? Kalau untuk DFS, iya Pak. Iya, untuk DFS. DFS itu dari S, A1, B1, E1 langsung dia ke C1. Berarti dia setiap cabang gitu ya Pak? Ya, yang DFS itu jadi istilahnya gini, kita menghabiskan satu cabang dulu. Kita menghabiskan satu cabang. Cuma nanti di dalam prinsipnya ada nanti istilahnya kita mengenerate ya. Artinya saat setiap simpul pada cabang itu kita buat. Nah, kita membuat atau menurunkan simpul lain di cabang itu. Nah, makanya nanti ini yang mau saya jelaskan ya. Oke ya. Jadi nanti baru jelas setelah nanti saya sampaikan yang berikut ini ya. Jadi gini, ini kalau dilihat yang BFS, ini kan ada yang bergaris ya. Ada yang tidak pakai, ada yang tidak pakai garis. Jadi artinya garis itu nanti adalah saat simpul itu mau kita generate. Arti generate itu adalah kita mau membuat simpul di bawah dari simpul itu. Misalkan S, kalau S, di bawah S ada apa? Ada A1, ada B1. Setelah S, kalau ada A1, ada B1, yang S-nya nanti kita tandai dengan garis bawah. Ya. Ditandai dengan memberi garis bawah. Berarti S sudah diturunkan, ada A1, ada B1. Untuk menjelaskannya lebih baik begini. Ini saya, PowerPoint-nya saya kecilkan dulu. Nah, sini ya. Lihat, ini cara menggambar ini. Ini saya pindahkan dulu ke sini. Saya pindahkan, ya. Saya pindahkan dulu, kemudian saya ambil, nah gini, lihat. Saya mau melakukan proses breadth first search. Nah, prosesnya, yang pertama, saya tulis S. Kenapa S? Ya, karena S lah yang, saya gedein ya. Nah, gini, kenapa S? Karena S adalah root. Nah, kemudian di bawah S, saya kasih garis, di bawah S ada A, ada B. Saya tulis, dalam hal ini A-nya adalah A1 dan B-nya B1. Karena S sudah saya tulis child-nya, ya, simpul yang ada di bawahnya, maka S ini saya beri garis. S ini saya beri garis. Nah, jadi S-nya bergaris. A1 dengan B1 belum bergaris. Kenapa? Karena simpul di bawahnya belum saya buat. Nah, begitu. Karena simpul bawahnya belum dibuat. Nah, sekarang, secara BFS, saya lebih cenderung memilih A1 atau B1. Nah, secara BFS saya cenderung memilih yang A1. Maka A1 ini saya garis bawahi. Nah, setelah saya garis bawahi, saya buat semua yang ada di bawah A1. Yang ada di bawah A1 adalah E1. Ya, dengan ada apa? C1. Ya. Ini. Ada E1 dengan C1. A1-nya udah saya garis bawahi karena apa? Karena anaknya, ya, child dari A1 itu sudah saya turunkan. Yaitu E1 dengan C1. Jadi yang bergaris bawah ini berarti kita sudah menurunkan child yang di bawahnya. Ini karena kita pakai istilah diagram tree sekarang ya. Nggak pakai istilah kota-kota lagi. Nah, sekarang ada 3 yang belum diturunkan, yaitu B1, E1, dan C1. Nah, secara BFS saya cenderung kemana yang saya turunkan? B1, E1, atau C1? Secara breadth first search. Yang ini yang B1. Maka yang B1, karena kan tadi begini ya, garisnya kan tadi begini. Maka sekarang yang B1 ini saya garis bawahi. Saya tulis yang di bawahnya. Ada apa di bawah B1? Ada E3. Ya, istilahnya di generate ya. Saya generate yang B1. Di bawah B1 ada E3. Jadi nanti kalau secara program menurunkan child dari sebuah node itu namanya mengenerate. Nah, jadi ketika kita mengenerate, setiap simpul itu kita tandai di dalam program kita. Makanya nanti struktur datanya ini pakai struktur data stack yang ada push, ada pull. Push itu kita masukkan ke datanya ke dalam, pull itu kita ambil datanya. Nah,
tapi itu nanti prinsipnya. Makanya kita menggambarkannya dengan cara seperti ini dulu. Nah, kita lanjutkan dulu yang BFS. Sekarang ada 3 simpul yang belum dikembangkan, yang belum di-generate ya, yaitu E1, C1 dan E3. Nah, secara prinsip BFS saya cenderung kemana? Apakah E1 ya, yang belum kan E1, C1 dan E3. Secara BFS tadi kan begini, cenderung ke E1 ke sini. Maka yang E1 ini saya beri garis bawah, saya tandai sebenarnya, nggak mesti garis bawah ya. Nah, di bawah E1 ada F, di bawah E1 ada F1. Ya, ini di bawah E1 ada F1. Nah, sekarang yang belum digaris bawahi adalah C1, E3 dan F1. C1, E3 dan F1. Secara prinsip BFS, saya selanjutnya kemana? Kan begini ya. Nah, begini. Selanjutnya kemana? Ke C1. Jadi dari yang 3 ini kemana? Ke C1. C1 ini saya garis bawahi. Sekarang saya lanjutkan di bawah C1 ada apa itu? Ada D1. Nah, sekarang selanjutnya kemana? Dari C1 ke E3, ini E3. E3 ini saya garis bawahi. Di bawah E3 ada F3. Nah, ini kita lanjutkan terus. Sampai kapan? Sampai yang G itu kita garis bawahi. Ya, sampai yang G nanti kita garis bawahi. Kenapa G? Karena tujuan kita atau goal ya ini goal state kita adalah G. Goal state kita adalah G. Oke, kita lanjut lagi yang ini. Selanjutnya kemana? Selanjutnya ke F1 ini F1. Saya garis bawahi ini F1. Di bawahnya ada D2 dan G1. Nah, di bawahnya ada D2 dan G1. Pakai garis ada D2 dan G1. Nah, ini walaupun kita sudah ketemu G, tapi solusi belum kita temukan. Kita hanya berhenti ketika G-nya nanti waktu kita garis bawah. Jadi kita belum mengatakan G1 itu solusi. Berarti ini kita lanjut ya, setelah tadi F1 yang kita telusuri, sekarang D1. D1 ini saya garis bawahi. Saya garis bawahi yang D1 ada di bawah D1 ada F2 dan G3 ini ya. Ada F2 dan G3. Ada F2 dan G3. Ini ya. Di bawah apa tadi yang terakhir D1. D1. Nah, ya ini yang D1. Nah, setelah D1 saya kemana? Ke F3. Berarti F3 ini saya garis bawahi. F3 saya garis bawahi. Di bawah F3 ada apa? Di bawah F3 ada D3 dan G4. Ada D3 dan ada G4. Ada D3 dan G4. Oke, sekarang lanjut. Setelah D1 saya kemana? Ke F3. Ya. Tadi udah F3 ya. Setelah F3 kemana? Kalau secara BFS tadi saya ke D2. Ini D2 saya garis bawahi. Nah, saya generate yang D2. Di bawah D2 ada, nah, ini nggak kelihatan, ada C2 dan G2. Ada C2 dengan G2. Nah, setelah D2 ini menurut BFS adalah saya ke G1. Nah, saya garis bawahi G1. Nah, ketika G1 saya garis bawahi, karena dia adalah G yang pertama, ya, goal state yang pertama yang saya generate, maka itulah solusinya. Berarti solusinya apa? Solusinya adalah G1. Saya garis kasih tebal ya. Nah, ini. Jadi secara BFS, dengan proses yang kita lakukan, menemukan solusinya adalah G1 dengan proses seperti yang tadi. Jadi G1 letaknya di sini. Karena G1 maka solusinya apa? Solusinya adalah dari S ke A, dari A ke E, dari E ke F, dari F ke G. Ini solusinya. Dari S ke A, ke E, ke F, ke G. Berapa langkah? Langkahnya ada 4. Kenapa 4? Karena langkah pertama S ke A itu langkah pertama, A ke E langkah kedua, E ke F langkah ketiga, F ke G langkah keempat. Nah, gitu. Kemudian jaraknya berapa? Nah, ini nanti disebut cost. Jaraknya berapa? Jaraknya kita hitung. 2 tambah 3, 5, tambah 2, 7, tambah 3, 10. Berarti 10. Kalau satuannya kilometer berarti dari S ke A, ke E, ke F, dan ke G itu jaraknya 10 km.
Nah, berapa simpul yang harus di-generate? Nah, simpul yang harus di-generate 17. 17 ini dari mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Makanya dia 17. Nah, itulah proses cara melakukan searching. Yang ini kita sudah masuk ke hal yang teknisnya, yaitu kalau kita melihatnya nanti langsung ke aspek pembuatan programnya ya, ke pemrogramannya. Oke, saya baru menjelaskan yang itu dulu tadi, yang mana? Yang BFS dulu. Ayo, ada yang mau bertanya? Yang BFS dulu. Ya, Anissa, tangannya masih mengacungkan tangan. Ada yang mau bertanya? Silakan mengacungkan tangan. Yang mau bertanya nggak? Ayo, ada yang mau bertanya nggak? Ya, ini sudah mulai masuk kita ke teknisnya. Teknis artinya adalah proses searching ini mulai kita membayangkan bagaimana programnya dibuat. Nah, seperti itu sudah kelihatan penggunaan struktur data dengan ininya ya, dengan langkah-langkah rinci. Ada yang mau bertanya nggak? Ya, coba yang mau bertanya mengacungkan tangan aja. Atau saya harus ulang? Coba, kalau ada 10 orang yang mengacungkan tangan, penjelasan yang BFS saya ulang. Ayo. Kan ada tangan itu ya, ada raise hand di itu Anda. Ada dua orang yang ngacungkan tangan. 3, 4, 5. Cuma 6, berarti nggak perlu diulang dong. Ya, begitu bilang nggak perlu diulang, langsung tangannya beracung semua ya. Iya. Jadinya hampir semua minta diulang ya. Ya, sebenarnya saya hidupkan ya. Ya, saya ulang ya. Saya ulang lagi, oke? Iya, Pak. Bagaimana proses DFS ini dilakukan. Ya, karena nanti yang DFS setelah ini. Jadi kita hari ini untuk Vicon ini minimal kita memahami proses ISO ini 3, breadth first search, depth first search dengan UCS ya, uniform cost search. Jadi yang hari ini sekali lagi ya, yang hari ini yang kita masuk sudah masuk ke satu cara untuk membuat programnya. Jadi sudah agak teknis ini, makanya itu sudah agak rinci kan, daripada yang kemarin cuma kita pakai gambar-gambar aja kan. Ya, saya jelaskan lagi, berarti saya hapus lagi semua. Oke ya, perhatikan semuanya ya. Saya hapus lagi nanti yang proses di atas. Oke, berarti ini saya hapus lagi. Ini saya hapus. Kita mulai dari S. Ingat, yang kita lakukan sekarang adalah proses breadth first search. Nah, kita mulai dari S. Semula S belum bergaris. Ya, semula S belum bergaris. Apa arti garis? Arti garis adalah saat simpul itu kita generate. Apa artinya generate? Generate artinya adalah menurunkan simpul-simpul yang ada di bawahnya. Itu artinya mengenerate. Nah, sekarang kalau S saya generate, lahirlah A1 dan B1. Jadi dari S lahir A1 dengan B1. Apa itu A1 dengan B1? Anaknya S ya, child-nya S. Ini kan A1 dengan B1. Nah, setelah kita generate, S-nya kita garis bawahi. Nah, gitu. Garis bawah itu nanti kalau di dalam program kita tandai. Maksudnya apa? Dia adalah simpul terakhir yang kita generate. Supaya di program tahu, oh ini sudah di-generate, jangan di-generate lagi. Begitu. Nah, sekarang oke. Saya sudah mengenerate satu simpul, yaitu simpul root yang namanya S. Turun dari S ada A1, ada B1. Karena ini BFS, maka yang saya generate berikutnya apa? A1. Maka yang A1 ini saya garis bawahi. Artinya saya generate. Nah, saya tulis yang berada di bawah A1. Yang di bawah itu ya ininya, simpul yang ada di bawahnya. Apa itu? E1 dan C1. Mana E1 dan C1 ini? E1. Ini saya hapus saja ya. Ini kan bekas tadi ya ini. E1 yang ini dengan yang C1 yang ini. E1 dengan C1. Oke. Sekarang saya lanjut. Ada 3 simpul yang belum saya generate. B1, E1, dan C1.
Nah, kalau kita mengikut dengan cara breadth-first search, ya, breadth-first search, kan tadi begini. Ini S, A1, B1. Berarti apa yang saya generate berikutnya? B1. B1 saya garis bawahi. Saya tulis semua simpul yang berada di bawah B1. Kebetulan hanya ada E3 namanya. Kebetulan ada namanya E3. Oke. Nah, sekarang saya lanjut lagi. Apalagi yang saya generate setelah B1 ya E1. E1 saya generate berarti saya garis bawahi, saya tulis yang berada di bawah E1. Yang di bawah E1 ada F1. Yang terakhir saya generate apa? E1. E1 di mana di sini? Ini E1. Setelah E1 kalau dengan breadth-first search, saya ke simpul yang mana? Ke C1. Karena kan kalau breadth-first search begini. Nah, berarti C1. Sekarang C1 yang saya generate. C1 saya generate, saya tulis yang berada di bawah C1 yaitu D1. Yang di bawahnya D1. Sekarang setelah C1 apa? E3. Setelah C1 E3. S3 yang akan saya generate sekarang. Saya garis bawahi. E3 di bawahnya ini ya, anaknya ya, child-nya ada F3. Ada F3. Setelah E3, kalau secara breadth-first search, ingat ya kan gambarnya begini ya. Saya ukir lagi ya tadi yang breadth-first search begini. Begini kan begini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, setelah E3 ke F1, D1, F3. Kelas F3 ke sini kan ke D2. Ke D2. Ya, tunggu ya. Yang terakhir di generate apa? E3. Mana E3 tadi ini. Berarti sekarang yang saya generate berikutnya apa? F1 ya. Kok langsung ke D3 tadi. Yang F1 ini saya garis bawahi. Saya tulis yang berada di bawah F1. D2 dan G1. D2 dengan G1. Apa yang terakhir saya generate? F1. Ya, tandanya ini yang saya garis bawahi ini. Jadi kan ada tanda. Coba kalau tadi nggak saya beri tanda. Kan saya lupa mana yang terakhir di generate. Nah, sekarang saya tahu yang terakhir saya generate adalah F1. Ini F1. Di bawah F1 ada, setelah F1 ada, kalau kita membacanya secara breadth-first search, setelah F1 adalah D1. Nah, makanya di sini saya tulis D1. Karena yang di bawahnya adalah D1. Ya. Tadi kan ini ya, yang terakhir F1, ya, F1 ada D2 dan G1. Ya. D2 dan G1. Ya, berarti diturunkan aja ya. Nah, begitu. D2 dan G1. Yang terakhir saya generate F1, berikutnya D1. Kenapa D1? Karena sekarang kita melakukan proses searching-nya secara breadth-first search ya, dengan BFS. Di bawah D1 ada F2 dan G2. Saya tulis di sini. F2 dan G2. Setelah D1 apa? Setelah D1 adalah F3. Setelahnya F3 begini. F3 saya garis bawahi, udah garis bawahi. Saya tulis ya anak dari F3 yaitu D3 dan G4. Yaitu D3 dan G4 ya, D3 dan G4. Oke. Saya sekarang lanjut mengenerate. Saya generate setelah F3 apa? D2. D2 saya generate. Lalu saya generate, saya tulis yang di bawah D2. Di bawah D2 ada C2 dan G2. Ada C2 dengan G2. Nah, setelah D2 apalagi yang saya generate? G1. Saya mengenerate G1. Nah, ingat, ketika yang kita generate adalah goal state atau simpul tujuan yaitu G, maka proses searching kita selesai. Artinya kita sudah menemukan solusi. Jadi dengan breadth-first search, solusi yang kita temukan adalah G1. Nah, udah. Solusinya ini kalau secara breadth-first search. Ya, G1 ini. Ya, ini kalau secara breadth-first search. Jadi saya tulis saja, kalau saya pakai breadth-first search, solusinya ini. Breadth-first search. Solusinya ini. Nah, saya kasih warna merah. Karena kan ada banyak G di sini.
Nanti ya, kenapa nggak G2? Karena kita pakai breadth first search. Apa itu proses breadth first search ini yang tadi? Yang tadi. Nah, ini proses yang kita lakukan ini di sini. Ya, saya kasih. Nah, inilah dia proses breadth first search. Ya, ini. Oke, saya kembali hidupkan. Gimana? Paham ya? Ya, sudah 2 kali kan saya jelaskan. Sekarang saya masuk ke yang DFS ya. Nah, saya masuk ke yang DFS. Ini kan tadi breadth first search ya. Breadth first search. Apa tadi breadth ya, breadth. Ini tadi sudah saya bacakan juga bahwa inilah kesimpulannya ya. Jadi kesimpulan dari proses ini, proses apa? Dari proses searching ini, langkah solusinya S, A, E, F, G. Kenapa? Karena kan ini G1, maka solusi itu kan dari root ke solusi. Nah, solusinya adalah S, A, E, F, G. Ini dia, S, A, E, F, G. Ini saya tuliskan dengan nomor indeksnya. Berarti kalau kita menggunakan breadth first search, berarti kota yang kita kunjungi adalah S, A, E, F, G. Ini secara breadth first search jawabannya ini. Ke S, habis itu singgah ke A, singgah ke E, singgah ke F, singgah ke G. Itu menurut breadth first search. Menurut breadth first search. Nah, coba sekarang saya mau melakukan bagaimana kalau yang dengan depth first search. Ini yang sudah pernah saya buang dulu. Saya ambil yang breadth first search. Kita mulai dari S. Lihat, kita mau melakukan proses searching dengan depth first search menggunakan uraian seperti tadi. Dari S. Dari S ada apa? Ada A1, ada B1. Ada B1. Ya, jadi ini yang pertama di dalam breadth first search. Ini saya garis bawahi. Kenapa tadi diberi garis bawah? Ya, karena sudah di-generate. Nah, kenapa yang B1 ikut di-generate? Karena yang B1 termasuk anak dari S. Jadi saya generate S, A, B1. Ini yang DFS. Karena kalau waktu kita mengukirkannya sebenarnya kan begini ya. Yang B-nya kan nggak singgah. Tapi karena kita mengenerate S, yang B1 ikut tergenerate. Ya, ikut dibuat ya. Di-create ya, ikut di-create. Karena kita mengenerate S, ikutlah ter-create atau terbuat simpul B-nya juga. Nah, sekarang dengan prinsip BFS, siapa yang saya generate berikutnya? Yang A1. Nah, di bawah A1 ketika saya generate, ada apa saja? Saya tulis di sini tadi kan, sama dengan yang lain. Ada E1 dan ada C, ada E1 dan ada C, ada E1, ada C1. E1 dan C1 ini apa? Adalah simpul yang berada di bawah A1 dan di bawah A1. Ada E1, ada C1. Nah, di sini nanti bedanya. Kemudian, apalagi yang saya generate? Kalau breadth first search, setelah ini yang kita generate kan B1. Ini tadi ya, lihat ini. Ini kan B1. Tapi kalau dengan depth first search, yang saya generate itu berikutnya apa? Ini. Karena setelah ini kan ini. Yang saya generate itu E1. Maka E1 di sini yang saya garis bawahi. Kenapa E1? Karena depth first search alurnya begini. Nah, E1 kan bukan ke B1. Cuma memang di sini B1 ikut ter-create. Ya, karena di-generate dari S. Ya, oke. Okay? Nah, yang saya generate adalah E1. Di bawah E1 ada apa? Ada F1. F1 itu mana? Ini ada F1. Ada F1. Nah, sekarang yang belum saya generate atau dalam hal di sini yang saya tandai di sini, saya renggangin ya supaya kelihatan. Nah, yang belum di-generate apa? Ada B1, ada C1, ada F1.
Nah, saya memilih mana yang saya generate. Nah, lihat, Anda ikutin ini prosesnya dari sini ke sini. Setelah E apa? F1. Berarti yang saya generate berikutnya apa? F1. Nah, F1 itu hasil generate-nya apa? F1 itu ada D2 dan G1. Ada D2 dan ada G. Ada D2 dan ada G1. Jadi bergaris semua ya. Bentar ya. Nah, gitu. Yang terakhir saya generate F1 tadi ya. Tadi F1. Nah, lihat. Setelah F1, siapa lagi yang saya generate? Lihat. Perhatikan. Kalau DFS, gambarnya begini. Nah, begini. Setelah F1 apa? D2. D2 ini. D2. Nah, di bawah D2 ada apa? Ada C2 dengan G2. Di bawah D2 ada apa? Ada C2 dengan G2. C2 dengan G2. Nah, setelah D2, setelah D2, apalagi yang saya generate? Ke sini. Apa? C2. C2 ini saya generate, saya garis bawahi. Hasil generate-nya apa? Karena di bawahnya nggak ada, berarti nggak ada hasilnya. Karena di bawah C2 kan nggak ada. Nah, setelah C2 apa? Setelah C2, G2. Sekarang saya tandai G2. Saya kasih garis bawah. Oleh karena sekarang yang saya generate adalah G itu adalah kota tujuan, maka dengan DFS, proses searching-nya selesai. Nah, begitu dengan DFS selesai. Berarti DFS menemukan G2. Nah, berarti kalau pakai DFS, solusinya yang ini. Ini kalau yang dengan DFS. DFS. Apa langkahnya? Langkahnya ini, lihat. Oh, ini langkahnya. Apa itu? S, A, E, F, D, G. S, A, E, F, D, G. Berarti kalau kita ke gambar ini, S, A, E, F, D, G. Nah, gitu. Berarti beda tadi kan. Nah, dia begini. Kalau secara DFS. Secara DFS, S, A, B, E, solusinya adalah S, A, E, F. S, A, E, F, D, G. Ya. Jadi, itu solusi dengan depth first search. Ya, solusi yang dihasilkannya seperti itu. Nah, jumlah langkahnya 5. Tapi cost-nya itu jaraknya 16 kilo. Jadi kalau dari S ke A, ke E, ke F, ke D, ke G2, itu 16 km. Jumlah simpulnya 10. Nah, jumlah simpulnya 10. Itulah dengan DFS. Kalau dengan breadth first search tadi ini. Ya. Kalau dengan breadth first search tadi ini. Jadi untuk yang ini saya gedein. Jadi kalau saya ambil ininya, dengan DFS, prosesnya seperti ini. Ya, sorry ya, DFS ya, dengan breadth first search prosesnya seperti ini. Kalau dengan depth first search prosesnya seperti ini. Kalau dengan breadth first search hasilnya seperti ini. Kalau dengan DFS hasilnya seperti ini. Kita bisa bandingkan hasilnya, lihat. Dengan breadth first search hanya 4 langkah, tapi dengan breadth first search 5, artinya harus mengunjungi 5 kota. Kalau dengan breadth first search hanya mengunjungi 4 kota. Nah, dengan breadth first search 10 km. Nah, tetapi dengan depth first search 16 km, lebih jauh deh. Lebih jauh. Nah, tetapi jumlah simpul yang breadth first search 17. Berarti kalau kita mengenerate atau meng-create 17 simpul, sedangkan yang dengan DFS kita hanya cukup meng-create 10 simpul. Nah, ini bisa kita simpulkan lebih jauh. Ini simpulnya lebih banyak, ini lebih sedikit. Berarti proses menemukan solusi lebih cepat yang DFS. Ya, lebih cepat dengan DFS. Ini langkahnya 4, tapi ini butuh langkah 5. Maksudnya dalam hal ini, kota yang dikunjungi hanya cukup 4 kota. Tapi kalau yang ini 5 kota. Ini 10 kilo. Kalau yang DFS 16 kilo. Berarti yang dengan breadth first search, yang yang breadth first search itu solusinya lebih baik. Dengan depth first search solusinya kurang baik. Tidak yang terbaik. Tidak yang terbaik. Nah, itulah kemarin yang kita simpulkan perbandingan antara breadth first search dengan depth first search. Ingat ya, yang di pertemuan sebelumnya. Bahwa breadth first search itu waktunya lama, tapi solusinya dijamin optimal. Sedangkan depth first search menemukan solusi cepat, tapi solusinya tidak dijamin optimal. Nah, di dalam kasus ini terbukti
bahwa breadbased butuh mengenerate banyak simpul, kalau deficit simpul yang di-generate tidak sebanyak yang breadbased ya, hanya 10 simpul. Oke, itulah penjelasan bagaimana BFS dengan DFS bisa digunakan untuk memecahkan masalah pencarian jarak terdekat ya, pencarian jarak terdekat. Oke, ada yang bertanya silakan ngacungkan tangan. Ada 2 ya. Gusri Daniel, silakan mikrofonnya dihidupkan Gusri. Ya, silakan. Atau Cendi dulu 2. Cendi Anggra ini. Silakan, Cendi. Apa? Ada yang mau ditanyakan? Itu Pak. Ya, didekatkan. BPS-nya. Mic-nya didekatkan, Cendi. Kurang. Yang BVS-nya Pak, yang di bawah D1 itu bukannya F2 sama G3 ya Pak? Yang ini ya? Yang ini ya? Yang BVS. Yang B atau D? Iya. Yang ini, yang sini. Yang D. Yang D ya, yang D. Yang di bawah apa? Yang di bawah D1 itu bukannya F2 sama G3 ya Pak? Yang di bawah D. Yang di bawah D1-nya. D1 ya? D1 tadi, D1. D1 mana ya? Ini ya? Ini? Apa? Iya Pak. Jadi? Iya. Memang sampai ke D1. Kalau DFS nggak sampai ke D1. DFS itu dia kan Iya, kalau kita membacanya, ya, kalau DFS gini ya, membacanya gini. Ini kalau membacanya, gini membacanya. Gitu kalau kita membacanya. Kalau D ya, kalau dev search ya. Kalau dev search. Jadi kita nggak sempat berkunjung ke D1 dalam kasus ini. Makanya di sini nggak ada D1 kan? Enggak Pak, yang di BPS-nya Pak, bukan di PS Oh, Pak. oh yang ini. Oh, yang di sini ya? Iya. Oh, yang di oke, Iya. ini tadi ada D1. Di bawahnya ada F2 sama G3. G3. Ya, F2. Tadi yang saya tulis mana dia? Ya, ini bisa jadi ini tadi F1 sama G2. Yang saya tulis F1 dengan G3. G3-nya mana tadi ya? F1. Oh, ini ya, ini sepertinya G3 ya? Ya. Harusnya F2 sama G3. Oh ya, F2 dengan G3. Oh, saya ngambil F1 dengan G2 ya? F1 dengan G2, F1 mana? Oh iya. Semestinya ini F2 dengan G3. Ya. G3. Ya. Coba nanti dilihat lagi ya. Tapi yang penting prinsipnya tahu ya. Makasih Pak. Ya. Ya, coba saya lihat ya D2. Makasih Pak. Ya, oke. Si Candy ya. Ada yang lain? Nanti saya lihat yang ini. Nanti yang BFS nggak apa-apa, kita ulang lagi. Ayo, ada yang lain? Silahkan, saya lihat dulu tadi yang mengacungkan tangan. Arif Rahman. Silakan, Arif Rahman. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Halo. Ya. Dengaran Pak? Ya, kedengaran. Silakan, Arif. Ini Pak mau nanya, saya tadi kan agak telat masuk. Ya. Soalnya kan cari jalan terdekat menuju G, dari S menuju Dari G. S ke G, iya benar. Nah, jadi kalau untuk secara turunan BFS dan DFS saya cukup mengerti sih Pak. Ya, oke. Yang jadi pertanyaan, menjadikan representatif tree ini kayak gimana Pak dari soal itu Pak menjadi seperti ini? Kok kenapa dari peta ini mana tadi? Ini tugas sudah kelihatan duluan ya. Kok dari peta ini bisa jadi gambar ini gitu ya? Iya. Itu pertanyaan. Itu tugas kita. Tugas yang dikumpulkan pagi. Ya. Makanya saya minta tugasnya dikerjakan supaya ngerti mengubah dari peta menjadi ini. Ayo, belum buat Arif ya? Belum Pak. Makanya saya cuman tulisan tangan supaya nggak kayak gini saya buat Pak. Oh, nggak seperti ini. Iya. Jadi gini, kenapa di S ya. ada A1 ada B1? Karena kan ini S, di S ada A ada B. Kenapa saya beri A1 ada B1? Karena mau jaga-jaga. Jangan-jangan A-nya muncul 2 kali nanti. Seperti ini kan ada A lagi. Jadi kalau A-nya 2 kali nanti waktu kita melakukan proses analisa seperti tadi, bingung kita ini A yang mana. Karena kan ini A, ini juga A kan. Nah, makanya ini A1 ada B.
Berarti itu pola yang kita buat sendiri gitu ya Pak, analisa kita sendiri. Yang ini, yang sekarang ini, Heeh. yang hasil yang saya Ya. perlihatkan ini, iya dari berdasarkan gambar ini, berdasarkan gambar di soal, ya berdasarkan gambar di soal ini. Ya. Nanti untuk materi ini nanti ini ada tugasnya. Itu yang merah kan. Ini dari S ke T yang terdekat itu lewat mana? Nah, gitu itu nanti ya. Tapi kalau ini kan ini bisa tahu ya, di bawah S ada apa? Ada A, ada B. Nanti di bawah A ada Ada C, B. ada D. Nah, itu kita gambarkan menjadi diagram tree nanti. Nah, seperti itu prosesnya. Jadi memang prosesnya yang pertama dari soal kita membuat representasi masalah menjadi diagram dalam bentuk diagram tree seperti ini, baru kita bisa melakukan analisa penelusuran dengan BFS dan dengan DFS gitu. Dengan BFS dengan DFS. Oke ya, paham ya si Arif ya. Oke, ada yang lain? Ada yang lain mau bertanya, silakan. Wah, ini udah nggak ada yang ngacungkan tangan nih. Berarti udah pada paham semuanya. Ya, sudah ya. Nah, sekarang kita baru masuk ke, kalau Anda paham proses breadth first search dengan depth first search ini, maka Anda akan mudah untuk memahami yang mau kita bahas hari ini. Apa itu? Yaitu yang UCS, Uniform Cost Search. Nah, lihat, Uniform Cost Search. Ini berbeda memang dengan B ya, yang B dengan yang D tadi, breadth first search dengan yang depth first search, berbeda, tetapi ini untuk kasus-kasus pencarian jarak terdekat, AISET yang lebih baik itu pakai ini, pakai Uniform Cost Search. Memang yang B, yang breadth dengan yang depth tadi bisa digunakan, tapi hasilnya tidak dijamin yang terbaik. Yang pakai yang ini nanti lebih baik. Ya, dengan kalau kotanya lebih rumit, kebanyakan orang pakai Uniform Cost Search. Kenapa? Karena nanti, dengan beberapa alasan yang akan kita jelaskan. Oke, berarti berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana ini yang proses dengan Uniform Cost Search gimana. Nah, berarti ini saya pinggirkan dulu. Nah, saya pinggirkan ya, seperti tadi ya caranya ya. Saya ambil lagi yang ini. Nah, sekarang saya tulis pertama S. Tapi sekarang S saya buat dalam kurung 0. Kenapa? Karena itu titik 0. Ya, titik 0 ya, kayak kita mau ngisi bensin di ini kan harus dari titik 0 ya. Nah, jadi S dalam kurung 0. Kenapa? Karena jarak dari dia kan 0. Nah, jarak dari dia ke dia ya. Jadi nanti kita mau menulis jarak dari S ke kota yang mau kita tulis ya. Misalkan gini, di bawah S ada apa? Di bawah S ada A1, S. Di bawah S, kalau kita generate lahirlah, atau kita menjadi meng-create A1 dengan B1. Nah, dengan uniform cost, A1 ini harus kita tulis nilainya. Lihat ini, A1. Nilainya berapa ini? Nilainya 2. Nilainya 2. B1 nilainya berapa? Nilainya 3. Nah, itu bedanya. Jadi pada uniform cost, nilai setiap simpul itu kita tuliskan. Apa itu nilai setiap simpul? Yaitu jarak dari simpul itu, dari S ke simpul itu. Jadi 2 ini adalah jarak dari S ke A1, 2. Nanti ini E1 5. 5 itu apa? Jarak dari S ke E1, 5. Kenapa 5? Karena 2 ditambah 3, ini 5. Nah, berarti kalau pakai UCS, kita tulis dulu, kita jumlahkan dulu ini yang warna oranye ini adalah penjumlahan dari jarak dari simpul ke simpul. Nah, berarti ini S tadi kan sudah saya generate, saya garis bawahi. Nah, tadi kan gitu ya, kita sepakat. Yang sudah kita generate itu di garis bawah. Ya, yang sudah di generate itu kita garis bawah. Nah, sekarang kita memilih, kita mengenerate yang mana? A1 atau B1? Nah, lihat. Prinsip UCS, yang kita generate berikutnya adalah yang nilainya lebih kecil. A1 nilainya 2. B1 nilainya 3. Maka yang kita generate yang lebih kecil. Kenapa? Karena tujuan kita adalah mencari jarak yang terdekat. Karena mencari jarak yang terdekat, tentu yang nilainya, yang angkanya, atau yang jaraknya lebih kecil. Berarti yang saya generate apa? A1. Maka di sini A1 saya garis
bawahi. Saya tulis di sini yang di bawah A1. Ini ya, ada E1 dengan C1. Ada E1 dengan C1. Nah, sekarang kita tulis. E1 itu 5. C1 itu ini ya, C1 itu 7. Nah, C1 itu 7. Nah, begini. Ya, sekarang ada 3 yang belum saya garis bawahi. Yaitu maknanya adalah secara program nanti, maknanya adalah ada 3 yang belum saya generate. Yaitu B1, E1, dan C1. Saya belum generate itu. Nah, saya mau mengenerate yang mana? Kita pilih yang nilainya terkecil dari yang 3 ini. Kebetulan yang terkecil adalah B1. Ke sini. Nah, sekarang saya ke B1. Saya garis bawahi ke B1. Saya generate B1, lahirlah. Di bawah B1 ada E3. Ada E3. Saya beri dalam kurung E3 nilainya, ini ya. E3 ini ya. Nilainya 7. Ini 7 ya. Nilainya 7. Nah, sekarang tinggal yang belum saya generate, ada E1, ada C1, ada E3. Saya pilih nilainya yang terkecil. Kebetulan masih berurutan ya, yaitu E1. Saya generate E1. E1 mana dia ini? E1 di bawah E1 ada F1. F1 nilainya 7. Ini ya. F1 ini nilainya 7. Nah, F1 nilainya 7. F1 nilainya 7. Oke, sekarang mana lagi yang saya generate? Ada E1, ini ada 7, 7, 7. Ya. Nah, karena ini semuanya nilainya 7, saya mengenerate yang mana? Yang pertama muncul. Jadi kalau nilainya sama, yang kita pilih adalah yang pertama muncul. Berarti yang saya generate berikutnya adalah yang C1. Ya. Yang saya generate berikutnya yang C1. Mana C1? Ini C1. Nah, di bawah C1 ada apa? Ada D1. Ada D1. Nilainya berapa? D1 nilainya 10. Nah, D1 nilainya 10. Sekarang yang belum saya generate ada 3, ada E3, ada F1, ada D1. Yang paling kecil nilainya 7. Kebetulan yang pertama muncul E3. E3 sekarang saya generate. E3 saya generate, lahirlah F3. Lahirlah F3. F3 nilainya 9. F3 nilainya 9. Nah, kita teruskan ini, terus melakukan proses uniform cross search sampai kita menemukan G nanti ya. Dan G itu harus yang waktu kita generate, bukan yang waktu kita create. Ya, yang kita generate. Generate itu adalah saat kita, kalau yang di sini adalah saat saya memberikan garis bawah, itu namanya mengenerate. Meng-create saat simpul itu dibuat. Maksudnya saat saya tulis. Kalau di dalam contoh di sini, kalau di dalam program nanti ada fungsi, ada function. Di dalam program kita ada function generate, ada program create. Nah, gitu nanti kalau secara program. Di bawah struktur data ini, struktur data tree yang pakai stack. Nah, Anda kalau belajar struktur tree itu kan sebetulnya harus dibantu oleh struktur data stack nanti untuk menyimpan ini, menyimpan urutan penyimpanan simpulnya kan. Ya, yang sudah belajar struktur data. Oke, ini kita lanjut ya. Ini sekarang ada F1. Ada F1, ada D1, ada ini. Yang paling kecil nilainya 7. Berarti F1. Saya generate F1, mana F1 di mana dia? Ah, ini F1 ada D2, ada G1. F1 ada D2. Ada D2. Ada D2, ada G1. D2 nilainya, ini saya enter aja. Garisnya di sini aja. Ya. D2 itu nilainya D2 ini nilainya 12. D2 nilainya 12. G1 nilainya 10. Nilainya 10. Oke, kita lanjut. Mana yang berikutnya yang akan saya generate yang nilainya lebih kecil. Jadi bukan D1, tapi F3. Kenapa? Karena F3 nilainya 9. D1 kan nilainya 10. Makanya saya generate F3. F3 yang saya generate. Nah, mana F3? Ini. F3 ada. F3 ini ya. F3 yang ini. Nah, makanya kita kasih tanda tadi F1, F2, F3. Jadi kalau ada F, saya tahu ini F3 yang di sini, bukan F yang di sini. Kalau tadi nggak kita beri tanda, kita nggak tahu yang mana F-nya ya. Nah, sekarang ini F3. Di bawah F3 ada D3 dengan G4. Di sini ada D3. Ini ya.
ada D3 dengan G4. Nah, di bawah D3 itu, nilai D3 itu 14, nilai G4 itu 12. Nah, kita kan sudah menemukan G nih beberapa kali. Apakah solusinya selesai? Belum. Kenapa? Karena yang G-nya belum kita garis bawahi. Kan tadi begitu ya. Solusi baru disebut ditemukan kalau yang G-nya itu kita mengenerate, mau kita generate. Nah, oh ini berarti dia solusi gitu tadi. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang belum kita ini kan yang belum saya generate itu ada yang di D1 10, D2 12, G1 10, D3 14, G4 12. Mana yang saya generate? D1 karena ini yang nilai 10 yang pertama muncul. Ya. D1 yang pertama muncul, di bawah D1 itu ada F2, ini ya, D1 ada F2 dengan G3. Ada F2 dengan G3. Nah, ini saya tulis dulu. Nah, karena pakai UCS, saya tulis nilainya. F2 ini ya, F2 nilainya 15. F2 nilainya 15, ini ada G3 nilainya 14. Nilainya 14. Sudah. Sekarang saya pilih lagi, mana yang mau saya generate? Ada banyak ini. Mana yang nilainya lebih kecil? Ini 12, ini 10, ini 14, 12, 15, 14. Yang kecil itu di sini, G1, nilainya 10. Berarti saya mau mengenerate G1. G itu adalah goal. Ya, tujuan. Berarti saya mau generate, berarti saya menemukan solusi. Selesai. Solusinya mana? G1. Nah, begitu ketemulah solusinya dengan apa ini? Dengan UCS seperti itu solusinya. Ya, jadi dengan UCS kesimpulannya ini tadi, kesimpulannya adalah G1. Berarti S, A, E, F, G. S, A, ini ya. Berarti S, A, E, F, G. Ini. Berarti kalau kita mau berpergian dengan peta seperti ini, maka nanti program akan memilih dari S ke A dulu katanya. Dari A ke E, jangan ke C. Dari A ke E, dari E ke F. Dari F baru ke G. Jadi kalau dengan UCS itu dijamin solusinya yang optimal. Jadi dengan UCS ditemukan ini yang jaraknya juga tadi berapa? Yang ketemu nanti mana dia tadi yang UCS? Ini UCS ya? Oh bukan. Yang UCS. Nah ini. Yang jaraknya juga 10 kilo, langkahnya 4, jumlah simpulnya 15. Gitu. Itulah dengan UCS. Nah, kalau kita lihat memang kebetulan untuk kasus ini hasilnya sama dengan Bradford ya. Cuma jumlah simpul yang dibuat kan lebih sedikit ya. Kalau Bradford 17, kalau yang ini 15 ya, 15. Tapi untuk kasus pencarian jarak terdekat yang paling bagus kita pilih metodenya adalah pakai uniform cost search. Jadi uniform cost search ini memang di AI-nya adalah digunakan untuk pencarian jarak terdekat. Ya, pencarian jarak terdekat. Ya, yang uniform cost search ini untuk pencarian jarak terdekat. Oke, itu untuk penjelasan yang UCS. Jadi sebenarnya kuncinya apa? Kuncinya Anda tahu dulu breadth first search dengan depth first search. Makanya kemarin saya beri tugas Anda membuat diagram tree dulu ya. Kuncinya memahami uniform cost ini yang mulai dari Anda bisa memindahkan dari kasus ke diagram tree, kemudian Anda bisa menelusurinya baik dengan breadth first search maupun depth first search. Terakhir baru Anda bisa memahami yang uniform cost search. Oke, seperti itu. Kalau ada yang bertanya, silahkan mengacungkan tangan. Wah, ini si Desi lagi ya sama Tobi. Oke, silakan dihidupkan itu mic-nya. Desi dengan Tobi ya. Ya, silakan. Maaf Pak, itu yang tadi juga Pak. Oh ya, mana Desi? Silakan. Itu yang tadi juga Pak, yang raise hand yang tadi, yang awal. Oh, bekas yang tadi. Oh ya, Iya. belum diturunkan tangannya. Diklik sekali dia baru turun. Tobi coba, Iya. Tobi Andrian. Tobi Andrian mic-nya dihidupkan, silakan. Coba. Tobi Andrian mau bertanya? Karena tangannya mengacungkan. Wah, enggak ya. Oh, ada yang mau bertanya?
Ya, ada nggak? Ya. Ya, kalau tidak ada. Ya. Ya, kalau tidak ada nanti tugas Anda untuk kasus ini ya ada di modulnya. Tugasnya yang ini. Maksudnya ini apa gambar sebuah kota juga yang peta dari kota. Tujuannya sama dari S ke T ya, tujuannya dari S ke T. Dari S ke T menemukan jalur jarak terdekat langsung Anda gunakan uniform cost search. Itu nanti tugas yang Anda harus kerjakan ya. Oh ya, untuk tugas nanti saya akan buatkan